Assalamualaikum, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nurati Istiqomah, CGP Angkatan ke-6, Kabupaten Gunung Kidul, akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Aksi nyata budaya positif ini terdiri atas 2 kegiatan, yaitu implementasi konsep inti modul budaya positif di lingkungan kelas dan pengimbasan di SD Ngawen 2 atas pengalaman dan penerapan yang sudah dilakukan. Budaya positif di sekolah adalah nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berbudi pekerti baik, cerdas, berkarakter, dan tumbuh sesuai dengan potensi masing-masing. Berikut adalah tahapan aksi nyata di sekolah yang saya lakukan terkait dengan budaya positif. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas bersama murid. Contoh keyakinan kelas yang kontekstual dengan murid yaitu mengikuti kegiatan ekstra tari batik walang di sekolah dengan tepat waktu dan izin apabila tidak dapat mengikuti ekstra tari batik walang. Yang kedua, penerapan disiplin positif melalui pembuatan budaya positif di kelas bersama murid, kemudian menempel hasil keyakinan dan budaya positif di kelas. Yang ketiga, penerapan praktik segitiga restitusi terhadap masalah yang muncul di kalangan murid. Yang keempat, penerapan posisi kontrol guru sebagai manajer. Kemudian yang kelima, mereview secara berkala keyakinan dan budaya positif yang telah dibuat dan disepakati bersama. Mencari ilmu harus dikejar dengan tak putus asa. Mari kawan dari ilmu, tidak jemu-jemu. Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Auliana Safira, kelas 6 SD Ngawen 2. Sejak ada keyakinan kelas 6 dan budaya positif yang sudah terwujud di kelas, saya merasa lebih senang dan lebih betah berada di kelas. Karena kelas kami nyaman, semua teman saling menghormati satu sama lain, bekerja sama lebih kompak, dan apabila ada masalah, guru kami menyelesaikan melalui langkah segitiga restitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi saya sebagai calon guru penggerak dalam menerapkan budaya positif di sekolah adalah mampu mengubah pola pikir saya melalui pengalaman saya menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi di sekolah. Saya banyak mendapat pengalaman baru melalui keyakinan kelas, murid menjadi antusias, lebih menghormati orang lain, bekerja sama lebih kompak, dan tentu saja mereka lebih termotivasi karena muncul dari diri mereka sendiri. Penerapan segitiga restitusi dengan posisi guru sebagai manajer membuat saya merasa bangga dengan murid-murid saya karena mereka mampu bertanggung jawab, mandiri, dan mereka lebih merdeka. Hasil ini saya imbaskan kepada kepala sekolah, rekan guru yang ada di sekolah saya dengan harapan mampu terwujud keyakinan-keyakinan kelas yang lainnya. Untuk rencana perbaikan implementasi ke depan mengenai budaya positif yang sudah kami sepakati dan wujudkan bersama dan kami tempel di kelas akan kami revisi secara berkala sesuai dengan kondisi yang ada di kelas. Perbaikan keyakinan secara berkala, mana yang harus ditambahkan dan mana yang harus ditingkatkan lagi. Aksi nyata yang kedua adalah membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif atau pengimbasan di SD Ngawen 2. Dalam kesempatan ini,
CGP mengundang semua rekan sejawat yang berada di SD Ngawen 2 dan pengajar praktik CGP Angkatan 6 yaitu Bapak Riyadi MPD, karena sekolah beliau dekat dengan sekolah saya. Berikut video aksi nyata pengimbasan budaya positif di SD Ngawen 2. Ibu Kepala Sekolah SD Ngawen 2, yang kami hormati Bapak Pengajar Praktik, Bapak Ibu peserta seminar pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa. Semoga kita tetap sehat selalu. Bapak Ibu yang kami hormati, seminar kali ini mengusung tema budaya positif dan nanti akan disampaikan oleh Ibu Nurati Istiqomah sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Gunung Kidul. Sebelum acara dimulai, perkenanlah saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah sebagai penyelenggara. Acara yang ketiga, sambutan pengajar praktik. Acara yang keempat, presentasi seminar. Dan acara yang kelima yaitu penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara pengimbasan budaya positif oleh Ibu Nurati Istiqomah, Magister Pendidikan sebagai calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Gunung Kidul pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Ngawen 2 sebagai penyelenggara. Kepada Ibu Sri Basuki Sarjana Pendidikan SD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penggerak Praktek Bapak Riyadi MPD dan kepada Ibu Nurati Istiqomah MPD sebagai nanti narasumber calon guru penggerak angkatan 6 di SD Ngawen 2, dan kepada Bapak Ibu guru SD Ngawen 2 yang kami hormati dan yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi siang hari ini kita bisa bertemu di ruangan SD Ngawen 2 ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi siang hari ini kita bisa bertemu di ruangan SD Ngawen 2 ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan seminar yang nanti akan disampaikan oleh narasumber yaitu Ibu Nurati Istiqomah MPD, dan kami juga menghaturkan selamat datang atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang menyempatkan waktunya untuk melaksanakan seminar ini nanti. Mudah-mudahan dari awal sampai selesainya dalam seminar pada hari ini nanti dalam keadaan lancar dan selamat sampai dengan selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, kami percaya kepada Bapak dan Ibu
untuk meningkatkan dalam penyembasan guru penggerak nanti akan disampaikan kita manfaatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan tentunya di SD Ngawen 2 ini. Semoga dalam pelaksanaan ini nanti berjalan dengan lancar. Marilah seminar pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya monggo Ibu Nurati Istiqomah sebagai narasumber, kami mengaturkan waktu dan tempat, kami persilahkan. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ibu Sri Basuki, Sarjana Pendidikan SD selaku Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari pengajar praktik kepada Bapak Riyadi, Magister Pendidikan, disilakan. Terima kasih atas waktunya Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Ngawen 2 yang terhormat, Ibu Sri Basuki SPDSD, Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri Ngawen 2 yang saya hormati, kemudian Ibu Nurati Istiqomah MPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri Ngawen 2 yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala wa sallim, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya, karunia nikmat sempat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang indah ini dalam rangka seminar pembebasan guru penggerak penerapan budaya positif di SD Negeri Ngawen 2. Saya turutkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah berkenan untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Kemudian saya turutkan terima kasih juga kepada Ibu Nurati Istiqomah MPD yang telah melakukan niat aksi nyatanya untuk melakukan penyimbasan tentang penerapan budaya positif, bagian dari kegiatan di program guru penggerak. Semoga apa yang bisa diimbaskan ini nanti kepada teman-teman akan menjadi menginspirasi, dapat menginspirasi teman-teman. Mungkin banyak di antara kita yang ingin tahu sebenarnya ada apa di dalam guru penggerak itu, apa seperti apa begitu. Setidaknya nanti dalam penerapan budaya positif ini ada hal yang mungkin ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat. Apabila itu nanti bisa diterapkan, diimplementasikan, semoga juga akan menjadi amal soleh Ibu Nurati dan amal soleh kita semua yang insya Allah pahalanya akan mengalir terus sampai kapanpun, karena akan menjadi amal jariah ilmu yang bermanfaat. Itu. Kemudian saya juga merasa bangga pada Bu Nurati yang sampai sejauh ini Bu Nurati telah melaksanakan kegiatan program PGP itu dengan luar biasa baik. Mungkin panjenengan tadi sekilas kita ngobrol, aduh ngerti polai gitu, kalau kan dengan ngerti polai aku wis koyo opo gitu. Tetapi ketika kita nikmati di dalamnya, ternyata ada ilmu yang sungguh luar biasa.
Bahkan kami merasa beruntung bisa mengetahui di dalam program guru penggerak itu ada ilmu yang seperti apa, kemudian tuntutan perkembangan zaman itu kan pendidikan juga harus berkembang. Jadi pendidikan akan berkembang seiring dengan perkembangan zaman itu sendiri. Sehingga kita berkesempatan untuk mengetahui, untuk belajar di dalam program itu karena ada acara di sana. Semoga nanti tetap menginspirasi Bapak Ibu semua. Semangat bagi kemarin mungkin Bapak Ibu ikut program ini mungkin belum beruntung gitu ya. Saya harapkan nanti jenengan jangan putus asa. Pasti ada jalan, pasti ada kemudahan. Yang penting niat dulu. Dan alhamdulillah bersyukur banyak hal di sana. Yang pertama tentang filosofi pendidikan diajar di Wantoro. Bagaimana cara mengajar yang benar, yang baik sesuai dengan filosofi diajar di Wantoro. Bagaimana kita memperlakukan. Kemudian bagaimana tentang ini penerapan budaya positif. Bagaimana kalau kita menghadapi siswa yang melakukan kesalahan, bagaimana kita mengatasi permasalahan seperti itu. Bahkan bagaimana kita mendidik dengan adanya perbedaan atau pendidikan berdiferensial. Di sana ada beberapa hal yang kita tahu bahwa perbedaan itu bukan hanya terletak pada perbedaan individu itu saja, tetapi perbedaan tentang konten, diferensiasi tentang konten, kemudian perbedaan tentang proses pembelajaran itu sendiri, bahkan sampai perbedaan produk dari kegiatan itu. Jadi itu yang menjadi tantangan utama sehingga kita tidak memaksa murid. Disitulah sebagian dari makna merdeka belajar. Tidak banyak yang mungkin kalau saya terlalu banyak bicara mungkin malah tidak baik. Jadi saya berharap dalam penerapan budaya positif ini nanti, seminar ini nanti dapat berlangsung dengan lancar, dengan baik dan sukses. Mohon dukungan. Saya yakin Ibu Kepala Sekolah, saya sudah mendengar testimoni beliau, saya sudah mendengar bagaimana, dan saya sudah yakin stakeholder SD Negeri Ngawen 2 ini sangat luar biasa mendukung program Bu Nurati. Semoga nanti Bu Nurati tetap lancar melaksanakan kegiatannya hingga akhir lulus menjadi guru penggerak yang sesungguhnya. Makaten ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dan kula kandharaken dumateng beliau. Matur nuwun. Terima kasih kepada Bapak Riyadi MPD atas motivasi dan gambaran sekilas tentang guru penggerak. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk melakukan perubahan dalam bidang pendidikan di negara Indonesia. Bapak Ibu peserta seminar yang kami hormati, tibalah saatnya pada acara inti, yaitu presentasi pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Nurati Istiqomah sebagai salah satu calon guru penggerak Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan kali ini, beliau akan menyampaikan materi dengan judul penerapan budaya positif di lingkungan pendidikan. Baiklah, langsung saja kita simak paparan beliau kepada Ibu Nurati Istiqomah Magister Pendidikan. Disilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Semoga meskipun sudah masuk siang hari masih semangat sih Bapak Ibu. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Ngawen 2 dan yang saya hormati Bapak Pengajar Praktek CGP Angkatan 6 Kabupaten Gunung Kidul, serta yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan guru di SD Ngawen 2 yang sangat mendukung atas terlaksananya seminar atau pengimbasan budaya positif ini. Tanpa rekan-rekan semua, saya di sini tidak bisa berdiri tegak di sini. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Langsung saja, saya berdiri di sini bukan berarti saya merasa paling pandai, boten, ataupun saya nuturi boten, tapi di sini saya melaksanakan ketugasan dalam program pendidikan guru penggerak. Salah satunya adalah aksi nyata modul 14. Ini bagian dari 10 modul yang harus dipelajari oleh calon guru penggerak, dan jangan dibayangkan 10 modul, wow, tidak, tetapi itu sebagian besar adalah sudah kita jalani sehari-hari. Hanya bagaimana kita mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi yang ada dan perkembangan pendidikan yang ada. Langsung saja di sini yang pertama, saya akan melakukan kegiatan pemantik terlebih dahulu, yaitu cobalah buka. Jadi saya mohon ya agar agak semangat, lakukan berpasangan antara A dan B. Jadi bisa dengan yang dekat saja A dan B. Ya. Oh Pak Yadi dengan Putri bisa. Ini yang satu menjadi A ya. Coba Anda bayangkan, jadi kita itu di CGP disuruh membayangkan yang satu jadi A, kita sepakati saja yang di sebelah kanan, ya, yang di sebelah kanan menjadi A, menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda, ya, seperti itu di kepalan tangan Anda, dan menjaganya dengan segala daya, karena itu sangat penting dalam kehidupan Anda. Silakan disepakati. Siapa yang jadi A, siapa yang jadi B? Monggo. Silakan yang satu menggenggam, Yang jadi A menggenggam ya. Berarti Pak Andri, Bu Iin, dan Bu Sri Basuki. Oke. Kemudian yang satu jadi B itu tidak menggenggam tapi merayu yang menggenggam supaya membuka tangannya, tapi yang A ini karena ini barang berharga, ibaratkan ini uang atau jantung hati kita lah yang kita genggam, seperti itu, atau perhiasan seperti itu. Jadi genggamlah sekuat tenaga agar tidak dirayu oleh si B. Silahkan dipraktekkan, bisa yang B silahkan merayu yang A. Ada yang dibuka tangannya? Ada yang membuka tangan? Tadi Pak Andri langsung membuka tangan. Bu Sri Basuki membuka tangan? Tidak. Bu Iin? Masih? Oke. Sip. Sekarang yang kedua, Pan B mencoba membuka, membisik itu tadi agar dapat membuka kepala tangan. Ada yang membuka, ada yang tetap menutup. Kita lihat, apakah Anda membuka? Mengapa tadi yang membuka? Gimana? Kenapa kok membuka tangannya? Kalau dengan pasangan itu jangan menyembunyikan. Sekarang yang kedua, teman B mencoba membuka, membisik itu tadi agar dapat membuka kepala tangan. Ada yang membuka, ada yang tetap menutup. Kita lihat, apakah Anda membuka? Mengapa tadi yang membuka? Gimana? Kenapa kok membuka tangannya? Kalau dengan pasangan itu jangan menyembunyikan sesuatu. Oh, menyembunyikan sesuatu harus terbuka ya? Oke, itu jawaban yang membuka tangan. Yang menutup, silakan.
detail. Yang masih saya rahasiakan karena belum tahu pasangan saya itu sampai di mana perasaannya. Jadi masih merahasiakan saya. Masih ada Oh iya, intinya itu sangat berharga ya, jadi tidak begitu saja diberikan kepada pasangannya. Berarti ada potensi untuk mencari pasangan yang lain. Iya. Oke. Terima kasih. Dalam kegiatan ini ya, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup? Apakah orang lain ataukah diri kita? Diri kita. Diri kita. Oke, diri kita sendiri. Ya, itulah nantinya kita akan mempelajari itu ke depannya. Ya, ada semacam perubahan paradigma teori kontrol. Semacam itu namanya teori kontrol. Ya, yang pertama selama ini yang ada dalam pendidikan kita itu ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada intinya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Karena kontrol itu ada pada murid itu tadi, kita tidak bisa mengontrol murid, sama. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Ini penguatan positif atau bujukan itu hanya bentuk-bentuk kontrol. Jadi rayuan dari si B itu tadi bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Tetapi apabila berlaku itu juga tidak akan bertahan lama. Kemudian ilusi yang ketiga, bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Selama ini kita sebagai guru, sebagai orang tua, ya mungkin kita berpandangan bahwa kita mempunyai hak untuk memaksa anak. Seperti itu ya, menyadari bahwa perilaku memaksa itu sebenarnya juga tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan nanti justru akan terbentuk. Nah, di sini terjadi perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol seperti itu? Dari stimulus respon kita akan mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi ya, yang sebenarnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mengontrol bahkan itu. Kemudian selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan itu. Karena dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan anak kita melakukan suatu masalah di sekolah itu juga karena ada tujuannya. Gitu. Kemudian orang lain mengontrol saya. Nah, seperti tadi stimulus respon yang terjadi kemarin-kemarin adalah orang lain mengontrol saya. Akan tetapi secara teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol itu adalah kolaborasi dan konsensus dalam menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Sebenarnya bukan, tapi model berpikir menang-menang. Nah, ini yang akan saya bahas selanjutnya, yaitu tentang disiplin positif yang merujuk pada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Di sini yang pertama kita akan memaknai makna disiplin itu sendiri. Ya, jadi nanti presentasi saya ada 4 bagian ini. Yang pertama adalah disiplin, kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi semua perilaku itu, semua tingkah laku anak didik kita, ataupun mereka menimbulkan masalah dalam kesehariannya, pasti mereka mempunyai tujuan. Ini terkait dengan teori motivasi. Kalau kita intinya kita menerapkan suatu hukuman ataupun penghargaan atau imbalan, itu hanya dari motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Nanti dia akan melakukan pada
pada saat itu saja. Setelah itu ya sudah, tidak melakukan lagi. Akan berbeda ketika dia melakukan itu menghargai diri sendiri. Jadi itu akan tumbuh dari motivasi intrinsik, dari kesadaran anak itu sendiri gitu loh. Gitu. Ini terkait nanti dengan nilai-nilai kebajikan universal dan yang akhirnya di aksi nyatanya bisa kita lakukan melalui keyakinan kelas. Itu kemudian model berpikir menang-menang tadi. Apa toh kok model berpikir menang-menang ini ya posisi seorang guru dalam menghadapi masalah yang terjadi pada anak. Posisi kita sebagai seorang guru atau sebagai kepala sekolah, menurut teori William Glasser ini ada 5, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih dalam, tetapi sekarang bisa merenung, aku nanti di mana ya posisinya? Apakah di penghukum, apa di pembuat rasa bersalah, atau sudah sebagai manajer seperti itu? Nah, ini nanti idealnya kalau ada masalah di sekitar lingkungan sekolah itu bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Kayak kuwi apa segitiga restitusi? Saya pertama kali juga gumun iki kepiye. Selanjutnya yaitu tentang disiplin positif yang merujuk pada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Di sini yang pertama kita akan memaknai makna disiplin. Disiplin itu sendiri. Ya, jadi nanti presentasi saya ada 4 bagian ini. Yang pertama adalah disiplin, kemudian yang kedua semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi semua perilaku itu, semua tingkah laku anak didik kita ataupun mereka menimbulkan masalah dalam kesehariannya, pasti mereka mempunyai tujuan. Ini terkait dengan teori motivasi. Kalau kita intinya kita menerapkan suatu hukuman ataupun penghargaan atau imbalan itu hanya dari motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Nanti dia akan melakukan pada saat itu saja. Setelah itu ya sudah, tidak melakukan lagi. Akan berbeda ketika dia melakukan itu menghargai diri sendiri. Jadi itu akan tumbuh dari motivasi intrinsik, dari kesadaran anak itu sendiri gitu loh. Ini terkait nanti dengan nilai-nilai kebajikan universal dan yang akhirnya di aksi nyatanya bisa kita lakukan melalui keyakinan kelas. Itu kemudian model berpikir menang-menang tadi. Apa toh kok model berpikir menang-menang ini ya posisi seorang guru dalam menghadapi masalah yang terjadi pada anak. Posisi kita sebagai seorang guru ataupun sebagai kepala sekolah, menurut teori William Glasser ini ada 5, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih dalam, tetapi sekarang bisa merenung, aku nanti di mana ya posisinya? Apakah di penghukum, apa di pembuat rasa bersalah, atau sudah sebagai manajer seperti itu? Nah, ini nanti idealnya kalau ada masalah di sekitar lingkungan sekolah itu bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Kayak kuwi apa segitiga restitusi? Saya pertama kali juga gumun iki kepiye, tapi ternyata setelah mempelajarinya memang banyak ilmu yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita coba terapkan. Kita lihat nanti ada perubahan enggak ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, bagian keempat adalah realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Sama halnya seperti anak-anak. Anak-anak itu juga manusia dan kita juga manusia yang mempunyai 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Ini anak-anak kita itu ketika melakukan sesuatu pasti, apalagi itu masalah, pasti karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi.
Yang selanjutnya ini disiplin positif nanti akan terkait dengan lingkungan yang positif ya dan tugas guru ini agar tercipta kebiasaan baik, kemudian tercipta karakter yang baik dan pada akhirnya nanti akan tercipta budaya positif. Untuk selanjutnya, apa sih itu budaya positif? Apa Bapak Ibu yang ada di benak kita budaya positif? Ya, di sini budaya positif adalah nilai atau keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berbudi pekerti, baik, cerdas berkarakter dan tumbuh sesuai dengan potensi masing-masing. Mohon maaf Pak, jadi saya bisa minta tolong untuk mengubah slide-nya. Tinggal diklik saja ketika anak panah ke ini. Langsung diketik. Kita lanjut. Nah, di sini kata disiplin pasti kita langsung memikirnya adalah berhubungan dengan tata tertib, dengan peraturan, teratur, patuh pada peraturan seperti itu. Dan kita hubungkan dengan hukuman. Pasti seperti itu ya, karena selama ini yang terjadi seperti itu. Padahal ya ini berbeda karena belajar dengan disiplin itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Tidak dilarang, tidak, tapi itu menjadi alternatif terakhir kalau perlu, bahkan tidak digunakan sama sekali gitu. Next. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, justru syarat utamanya adalah disiplin. Disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin diri dan memilikinya motivasi dari internal, bukan dari eksternal. Itu. Kalau tidak memiliki motivasi internal, kita butuh pihak untuk mendisiplinkan kita. Di sini tadi yang ada 4 teori tadi, yang pertama adalah disiplin, yang kedua teori motivasi perilaku manusia. Di sini ya, ada 2 motivasi. Yang pertama motivasi eksternal dan yang kedua motivasi internal. Eksternal itu ya menerapkannya kalau hanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Kemudian motivasi eksternal yang satunya adalah mendapat imbalan atau hadiah, diiming-imingi hadiah. Itu sebenarnya hadiah ini juga berefek negatif ya. Karena anak melakukannya hanya karena mendapatkan seperti itu. Dan ini yang dianjurkan adalah motivasi internal dari diri murid itu sendiri. Jadi untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Seperti itu. Kemudian bagaimana melakukannya atau bagaimana menerapkannya? Yang pertama kita pahami dulu dengan keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa kok tidak peraturan ya? Mengapa kok keyakinan kelas? Karena selama ini yang ada itu peraturan kelas, tata tertib kelas itu. Tetapi mengapa kok harus keyakinan? Ini diibaratkan seperti halnya ketika kita memiliki aturan menggunakan helm dalam berkendara, ataupun kita mematuhi peraturan 3M, atau tepat waktu saat menghadiri suatu pelatihan di sini. Ini untuk mendukung motivasi intrinsik ini kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan orang lain, seperti itu. Nah, di keyakinan kelas, apa tuh itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini menurut Gosen. Ya, jadi seseorang itu akan lebih bersemangat menjalankan keyakinan daripada mengikuti serangkaian peraturan yang ada. Nah,
Bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami. Dan ini yang beda. Jadi semua kelas atau semua warga kelas itu ikut berkontribusi dan membuat keyakinan atau kegiatan kelas ini lewat curah pendapat. Anak kelas rendah pun bisa, jadi dengan tanya jawab nanti bisa kita yang menuliskan kira-kira di kelas itu kita maunya apa, kelas kita biar nyaman, biar bersih, biar tertib, itu kita maunya apa. Jadi kita buatnya bersama-sama dengan anak-anak, dengan murid itu. Nah ini kita tinjau ya, tidak kita berlakukan untuk 1 tahun, tidak, tapi kita tinjau dari waktu ke waktu gitu. Selanjutnya, nah ini perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang akan dituju. Kalau peraturan itu misalnya selalu kembalikan buku pada tempatnya, jadi keyakinan kelasnya adalah bentuk tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, ini ya sering sekali karena kelas lain mengganggu kelas yang lainnya ini. Jadi kita buat keyakinan dengan anak-anak, bisa menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Dan selanjutnya ya bisa dibaca di depan perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Nah ini contoh penerapan membuat keyakinan kelas yang sudah saya lakukan bersama anak-anak kelas 6. Jadi saya tarik bagaimana apa kelas yang dia impikan, kelas bagaimana yang dia inginkan, teman yang bagaimana yang dia inginkan, guru yang seperti apa yang dia inginkan. Mereka saya suruh untuk menulis dalam kertas lipat seperti itu, kemudian kita tempel dan kita sepakati bersama-sama. Next, ini contoh penerapan kelanjutannya tadi. Jadi keyakinan sebelumnya keyakinan kelas 6 ini ya, jujur dalam bertindak ada dan saling menghormati orang lain. Kemudian kita juga membuat budaya positif yang kita terapkan di kelas. Ya, misalnya stop bullying. Jadi kalau saling menghormati orang lain, budaya positif yang akan kita wujudkan adalah stop bullying, tebarkan kasih sayang dan toleransi. Selanjutnya, dampak dari penghargaan. Nah, ini kita akan kembali pada dihukum oleh penghargaan tadi, karena selama ini mungkin memang kalau kelas rendah beberapa masih membutuhkan untuk mengubah semacam jadi kebiasaannya. Tapi kalau itu kita lakukan terus-menerus juga akan berdampak pada ketergantungan. Kenapa kok dihukum oleh penghargaan ini? Jadi penghargaan ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan yang menghukum, penghargaan ini mengurangi ketepatan, dan penghargaan ini tidak efektif serta justru merusak hubungan. Selanjutnya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Rasanya kalau hukuman itu langsung berpikiran kita ke negatif ya, Bapak Ibu ya. Jadi pikirannya kok dihukum seperti itu. Jadi akan lebih halus di situ adalah dengan istilah konsekuensi. Hukuman di sini sesuatu yang menyatakan harus terjadi, tapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit hati, jadi fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tetapi kalau konsekuensi itu membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja, seperti itu. Dan kalau hukuman bersifat memaksa, ya. Sedangkan konsekuensi itu ada stimulus, ada tanggapan. Kemudian kalau hukuman konsep yang buruk, konsekuensi adalah konsep yang baik. Kemudian hukuman itu anak belajar menyembunyikan kesalahan, tetapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan.
Dan yang terakhir, hukuman itu membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan dan tidak dihargai, apalagi kalau di depan teman-temannya. Akan tetapi kalau konsekuensi itu hanya akan menyebabkan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara waktu. Tapi ternyata setelah mempelajarinya memang banyak ilmu yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita coba terapkan. Kita lihat nanti ada perubahan nggak ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, bagian keempat adalah realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Sama halnya seperti anak-anak. Anak-anak itu juga manusia dan kita juga manusia yang mempunyai 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Ini anak-anak kita itu ketika melakukan sesuatu pasti, apalagi itu masalah, pasti karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Yang selanjutnya ini disiplin positif, nanti akan terkait dengan lingkungan yang positif ya, dan tugas guru ini agar tercipta kebiasaan baik, kemudian tercipta karakter yang baik, dan pada akhirnya nanti akan tercipta budaya positif. Untuk selanjutnya, apa sih itu budaya positif? Apa Bapak Ibu yang ada di benak kita budaya positif? Ya, di sini budaya positif adalah nilai atau keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berbudi pekerti, baik, cerdas berkarakter, dan tumbuh sesuai dengan potensi masing-masing. Mohon maaf Pak Gerti, saya bisa mau minta tolong untuk mengubah slide-nya. Tinggal diklik saja. Ketika anak-anak ke ini langsung di Oke, kita lanjut. Nah, di sini kata disiplin pasti kita langsung memikirnya adalah berhubungan dengan tata tertib, dengan peraturan, teratur, patuh pada peraturan seperti itu. Dan kita hubungkan dengan hukuman. Pasti seperti itu ya, karena selama ini yang terjadi seperti itu. Padahal ya ini berbeda, karena belajar dengan disiplin itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Tidak dilarang, tidak, tapi itu menjadi alternatif terakhir kalau perlu, bahkan tidak digunakan sama sekali gitu. Next. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, justru syarat utamanya adalah disiplin. Disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin diri dan memilikinya motivasi dari internal, bukan dari eksternal. Gitu. Kalau tidak memiliki motivasi internal, kita butuh pihak untuk mendisiplinkan kita. Di sini tadi yang ada 4 teori tadi, yang pertama adalah disiplin, yang kedua teori motivasi perilaku manusia. Di sini ya ada 2 motivasi, yang pertama motivasi eksternal dan yang kedua motivasi internal. Eksternal itu ya menerapkannya kalau hanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman gitu. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Kemudian motivasi eksternal yang satunya adalah mendapat imbalan atau hadiah, diiming-imingi hadiah. Itu sebenarnya hadiah ini juga berefek negatif ya, karena anak melakukannya hanya karena mendapatkan seperti itu. Dan ini yang dianjurkan adalah motivasi internal dari diri murid itu sendiri. Jadi untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Seperti itu. Kemudian bagaimana melakukannya atau bagaimana menerapkannya? Yang pertama kita pahami dulu
dengan keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa kok tidak peraturan ya? Mengapa kok keyakinan kelas? Karena selama ini yang ada itu peraturan kelas, tata tertib kelas itu. Tetapi mengapa kok harus keyakinan? Ini diibaratkan seperti halnya ketika kita memiliki aturan menggunakan helm dalam berkendara, ataupun kita mematuhi peraturan 3M, atau tepat waktu saat menghadiri suatu pelatihan di sini. Ini untuk mendukung motivasi intrinsik ini kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan orang lain, seperti itu. Nah, di keyakinan kelas, apa tuh itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini menurut Gosen. Ya, jadi seseorang itu akan lebih bersemangat menjalankan keyakinan daripada mengikuti serangkaian peraturan yang ada. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami. Dan ini yang beda. Jadi semua kelas atau semua warga kelas itu ikut berkontribusi dan membuat keyakinan atau kegiatan kelas ini lewat celah pendapat. Anak kelas rendah pun bisa, jadi dengan tanya jawab nanti bisa kita yang menuliskan kira-kira di kelas itu kita maunya apa, kelas kita biar nyaman, biar bersih, biar tertib, itu kita maunya apa. Jadi kita buatnya bersama-sama dengan anak-anak, dengan murid itu. Nah, ini kita tinjau ya, tidak kita berlakukan untuk 1 tahun, tidak, tapi kita tinjau dari waktu ke waktu gitu. Selanjutnya, keyakinan kelas 6 ini ya, jujur dalam bertindak ada, dan saling menghormati orang lain. Kemudian kita juga membuat budaya positif yang kita terapkan di kelas. Ya, misalnya stop bullying. Jadi kalau saling menghormati orang lain, budaya positif yang akan kita wujudkan adalah stop bullying, tebarkan kasih dan toleransi. Selanjutnya, dampak dari penghargaan. Nah, ini kita akan kembali pada dihukum oleh penghargaan tadi, karena selama ini mungkin memang kalau kelas rendah beberapa masih membutuhkan untuk mengubah semacam jadi kebiasaannya, tapi kalau itu kita lakukan terus-menerus juga akan berdampak pada ketergantungan. Kenapa kok dihukum oleh penghargaan ini? Jadi penghargaan ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan yang menghukum, penghargaan ini mengurangi ketepatan, dan penghargaan ini tidak efektif serta justru merusak hubungan. Selanjutnya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Rasanya kalau hukuman itu langsung berpikiran kita ke negatif ya, Bapak Ibu ya. Jadi pikirannya kok dihukum seperti itu. Jadi akan lebih halus di situ adalah dengan istilah konsekuensi. Hukuman di sini sesuatu yang menyatakan harus terjadi, tapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit hati, jadi fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tetapi kalau konsekuensi itu membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja, seperti itu. Dan kalau hukuman bersifat memaksa, ya. Sedangkan konsekuensi itu ada stimulus, ada tanggapan. Kemudian kalau hukuman konsep yang buruk, konsekuensi adalah konsep yang baik. Kemudian hukuman itu anak belajar menyembunyikan kesalahan, tetapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, hukuman itu membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan dan tidak dihargai, apalagi kalau di depan teman-temannya. Akan tetapi kalau konsekuensi
itu hanya akan menyebabkan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara waktu. Nah, ini tadi dari 4 tahapan teori kontrol tadi. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk kita manusia. Kita butuh apa saja toh? Yang pertama, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima, betul tidak? Dimanapun kita berada, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Itu. Kemudian kita butuh kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Demikian juga anak-anak, mereka seperti itu, mereka mempunyai kebutuhan dasar yang sama. Selanjutnya, nah ini ada semacam kasus ya, bahkan mungkin juga terjadi di lingkungan kita. Misalnya, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Untung kok jenenge Agus. Saya tuh tadinya mau beri nama Budi. Jadi Agus saja karena di sini. Ya, kemudian beberapa anak telah datang ya dan mengeluhkan Agus ini yang sering sekali meminta bekal makan siang dari temannya. Jadi mereka meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, ya seperti Ibu Ani ini, apa yang akan Anda lakukan? Ayo, coba Bapak Ibu, menurut Anda kira-kira apa alasan Agus juga melakukan hal itu? Kalau jadi gurune, muridnya ada yang meminta bekal makan siang temannya, laporan, Pak, bekal makanku dijaluk Zio misalnya. Nah, sebagai Bapak Ibu guru bagaimana ini? Ya, kita berusaha untuk mendekati Agus itu dan memberitahu dan supaya tidak meminta kepada temannya dan menyarankan Agus itu membawa bekal sendiri dari rumah sehingga matur dengan orang tuanya dikasih tahu seperti itu, minta kepada ibunya, atau memang kalau sudah diberitahu kasih tahu seperti itu Agus tetap masih seperti itu, langkah kita mengundang atau memberitahukan kepada orang tuanya Agus. Jadi biar tidak meminta lagi nasi kepada temannya, memalak pada temannya, kita mendekatkan kepada Agus yang masih nakal istilahnya seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya Ibu Sri. Oke, menurut Anda ya, kita lihat selanjutnya ya. Apa ya kira-kira Agus kok melakukan seperti itu? Pasti ada penyebabnya, ada alasannya ya. Ketika kita melihat kasus seperti ini, kita panggil Agus. Kenapa kok Agus melakukan hal tersebut? Ya, kita pasti cari tahu penyebabnya. Nah, apabila jawaban Agus di sini karena lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal, ya, berarti dia kebutuhan yang tidak terpenuhi dari 5 dasar kebutuhan tadi adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu. Kemudian apabila jawaban Agus itu karena senang biar diperhatikan temannya, bahkan murid kita kan banyak sekali ya yang seperti ini, senang diperhatikan temannya, itu karena apa kebutuhannya? Mereka memerlukan cinta dan kasih sayang. Jadi kalau ada teman kita yang itu tadi yang senang ya karena ingin temannya itu memperhatikan dia gitu loh. Oh, berarti dia itu butuh kasih sayang. Nah, caper istilahnya, kebutuhan untuk diterima di situ. Kemudian apabila jawabannya Agus itu merasa hebat ya, hebat karena temannya jadi takut loh, berkuasa di kelas dan menuruti keinginannya. Seperti itu, ini karena kebutuhannya adalah butuh pengakuan atas kemampuannya itu atau penguasaan. Kemudian apabila Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya hanya itu terus, gur tahu terus. Nah,
sedangkan teman-temannya itu ada yang bervariasi. Ini karena dia kebutuhan dan pilihan atau kebebasan, kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah seperti itu. Dan ini yang terakhir, apabila dia hanya iseng saja, ya, usil istilahnya, dia menikmati ekspresi temannya yang kesal itu. Jadi nek kacanya kesel, seneng, asik, aku seneng ya seperti itu. Setiap kali ada respon kesal dari teman, tapi kita seperti kita saja kalau di kantor, kalau kunjungan, kalau ada teman yang seperti itu iseng, dia menikmati temannya yang kesal. Ini karena dia butuh kesenangan, jadi seperti itu kebutuhan. Itulah 5 posisi kebutuhan dasar manusia, dan memang itu ada pada diri kita semua. Nah, bagaimana harusnya 5 posisi kontrol sebagai seorang guru? Ya, di sini posisi kontrol kita itu bagaimana? Apakah yang pertama penghukum seperti itu? Yang pertama penghukum ini, guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Kalau kamu tidak melakukannya, awas. Itu rasa awas. Ancaman-ancaman seperti itu hukuman. Penghukum ya, posisi guru sebagai penghukum. Kemudian murid bagaimana murid? Murid akan memberontak. Meskipun saat itu menang atau bagaimana, tapi dalam hatinya dia memberontak ini. Atau bisa menyalahkan orang lain, bisa juga dia berbohong karena aku mau tidak dihukum, berbohong. Seperti itu. Nah, murid ini kaitannya dengan dunia yang berkualitas ya, atau identitas gagalnya itu adalah murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Jadi itu. Kemudian biarkan saja, nanti juga marah lagi. Nah, tadi contoh-contohnya malah disepelekan seperti itu. Ini. Dan selanjutnya pembuat merasa bersalah. Nanti kita lihat kita pernah sebagai posisi apa ya, sebagai seorang guru apa yang pernah kita lakukan ke murid. Seperti itu. Pembuat rasa bersalah itu bagaimana? Berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu begini. Atau ibu kecewa kamu sudah melakukan hal itu. Seperti itu. Itu sebenarnya harus kita hindari juga. Karena apa? Itu pembuat merasa bersalah. Jadi murid juga down, betul sekali. Kemudian guru berkata bagaimana? Seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, ibu capek ngandani kowe. Nah, seperti itu. Termasuk ke dalam anak kita ya, bukan hanya murid kita tapi anak kita juga. Itu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, ini juga sama, murid meletakkan guru ini di dalam dunia yang berkualitas. Itu. Kemudian sebagai posisi teman di sini bisa berhasil, ya, bisa identitasnya berhasil atau sukses, tetapi dia memperoleh motivasi atau kontrol dari luar. Itu. Di sini mengharapkan imbalan atau ketergantungan dengan orang lain. Teman ini lebih lembut, ya. Kita menghadapi murid itu lebih lembut daripada penghukum atau ini ada semacam kasus, ya. Bahkan mungkin juga terjadi di lingkungan kita. Misalnya Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Untung kok jenenge Agus. Saya tuh tadinya mau beri nama Budi. Jadi Agus saja karena di sini. Ya, kemudian beberapa anak telah datang. Ya, dan mengeluhkan Agus ini yang sering sekali meminta bekal makan siang dari temannya. Jadi mereka meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, ya seperti Ibu Ani ini, apa yang akan Anda lakukan? Yo, coba Bapak Ibu, menurut Anda kira-kira apa alasan Agus juga melakukan hal itu? Kalau jadi gurune, muridnya ada yang meminta bekal makan siang temannya, laporan, Pak, bekal makanku dijaluk Zio misalnya. Nah, sebagai Bapak Ibu guru bagaimana ini?
menasihati Agus itu dan memberitahu dan supaya tidak meminta kepada temannya dan menyarankan Agus itu membawa bekal sendiri dari rumah sehingga matur dengan orang tuanya dikasih tahu seperti itu, minta kepada ibunya, atau memang kalau sudah diberitahu kasih tahu seperti itu Agus tetap masih seperti itu, langkah kita mengundang atau memberitahukan kepada orang tuanya Agus. Jadi biar tidak meminta lagi nasi kepada temannya, memalak pada temannya, kita mendekatkan kepada Agus yang masih nakal istilahnya seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya Ibu Sri. Oke, menurut Anda ya, kita lihat selanjutnya ya, apa ya kira-kira Agus kok melakukan seperti itu? Pasti ada penyebabnya, ada alasannya ya. Ketika kita melihat kasus seperti ini, kita panggil Agus. Kenapa kok Agus melakukan hal tersebut? Ya, kita pasti cari tahu penyebabnya. Nah, apabila jawaban Agus di sini karena lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal, ya berarti dia kebutuhan yang tidak terpenuhi dari 5 dasar kebutuhan tadi adalah kebutuhan bertahan hidup itu. Kemudian apabila jawaban Agus itu karena senang biar diperhatikan temannya, bahkan murid kita kan banyak sekali ya yang seperti ini. Senang diperhatikan temannya. Itu karena apa kebutuhannya? Mereka memerlukan cinta dan kasih sayang. Jadi kalau ada teman kita yang itu tadi yang senang ya karena ingin temannya itu memperhatikan dia gitu loh. Oh berarti dia itu butuh kasih sayang. Nah, caper istilahnya, kebutuhan untuk diterima di situ. Kemudian apabila jawabannya Agus itu merasa hebat ya. Hebat karena temannya jadi takut loh berkuasa di kelas dan menuruti keinginannya. Seperti itu, ini karena kebutuhannya adalah butuh pengakuan atas kemampuannya itu atau penguasaan. Kemudian apabila Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya hanya itu terus, gur tahu terus. Nah, sedangkan teman-temannya itu ada yang bervariasi. Ini karena dia kebutuhan dan pilihan atau kebebasan. Kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah seperti itu. Dan ini yang terakhir, apabila dia hanya iseng saja, ya, usil istilahnya, dia menikmati ekspresi temannya yang kesal itu. Jadi nek kacanya kesel, seneng, asik, aku seneng ya seperti itu. Setiap kali ada respon kesal dari teman, tapi kita seperti kita saja kalau di kantor kalau ada teman yang seperti itu iseng, dia menikmati temannya yang kesal. Ini karena dia butuh kesenangan, seperti itu kebutuhan. Itulah 5 posisi kebutuhan dasar manusia dan memang itu ada pada diri kita semua. Nah, bagaimana harusnya 5 posisi kontrol sebagai seorang guru ya di sini? Posisi kontrol kita itu bagaimana? Apakah yang pertama penghukum seperti itu? Yang pertama penghukum ini guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Kalau kamu tidak melakukannya, awas. Itu rasa awas. Ancaman-ancaman seperti itu hukuman. Penghukum ya, posisi guru sebagai penghukum. Kemudian murid bagaimana murid? Murid akan memberontak. Meskipun saat itu menang atau bagaimana, tapi dalam hatinya dia memberontak ini. Atau bisa menyalahkan orang lain, bisa juga dia berbohong karena aku mau tidak dihukum berbohong. Seperti itu. Nah, murid ini kaitannya dengan dunia yang berkualitas ya, atau identitas gagalnya itu adalah murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Jadi itu. Kemudian biarkan saja, nanti juga marah lagi. Nah, tadi contoh-contohnya malah disepelek seperti itu. Ini. Dan selanjutnya pembuat merasa bersalah. Nanti kita lihat kita pernah sebagai posisi apa ya, sebagai seorang guru apa yang pernah kita lakukan ke murid.
seperti itu. Membuat rasa bersalah itu bagaimana? Berceramah dan mengatakan seharusnya, jadi seharusnya kamu itu begini, atau ibu kecewa kamu sudah melakukan hal itu, seperti itu sebenarnya harus kita hindari juga, karena apa? Itu membuat merasa bersalah, jadi murid juga down, betul sekali. Kemudian guru berkata bagaimana? Seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, ibu capek ngandani kowe. Nah, seperti itu. Termasuk ke dalam anak kita ya, bukan hanya murid kita tapi anak kita juga. Itu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, ini juga sama, murid meletakkan guru ini di dalam dunia yang berkualitas. Itu. Kemudian sebagai posisi teman di sini bisa berhasil, ya, bisa identitasnya berhasil atau sukses, tetapi dia memperoleh motivasi atau kontrol dari luar. Itu di sini mengharapkan imbalan atau ketergantungan dengan orang lain. Teman ini lebih lembut, ya, kita menghadapi murid itu lebih lembut daripada penghukum atau pembuat merasa bersalah. Ini kemudian guru itu bagaimana? Guru hanya membuat alasan-alasan saja untuk muridnya. Itu, ayolah lakukan demi ibu. Jadi seolah kita berteman, kita teman dengan murid. Tapi ini juga nanti murid akan merasa ketergantungan dengan guru itu. Ya, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting seperti itu. Jadi justru merasa ketergantungan sebenarnya. Ini berhasil, tetapi nanti akan membuat murid itu menjadi ketergantungan. Pemantau, ini juga lebih halus lagi daripada teman. Pemantau ini, guru akan berkata menghitung atau mengukur seperti itu. Apa peraturannya? Itu udah mulai halus, ya. Kemudian murid bisa menyesuaikan diri seperti ini. Nah, murid meletakkan guru itu sebagai peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya peroleh, ya, seperti itu. Agak berapa Pak? Ya. Nah, oke. Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, ini dari murid seperti itu. Jadi dampaknya pada murid nanti dia hanya menitik beratkan pada hadiah saja, seperti itu. Ya, hanya memperoleh asik, aku nanti dapat bintang banyak, seperti itu. Ini di posisi pemantau. Kemudian ini kontrol diri yang terakhir, yaitu identitas berhasil atau sukses. Jadi guru memosisikan diri sebagai manajer. Ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa apabila ada masalah. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak itu diajak berdiskusi, ya, tidak langsung tes kue salah, kue tuduh ngene, misalnya. Atau mengusiri teman, dihukum malah kon dijemur di tiang bendera misalnya. Itu ya ben kapok seperti itu. Inilah kita bisa mengintrospeksi di manakah posisi kita berada. Saya yakin saya sendiri ini di posisi pemantau. Kemudian ini kontrol diri yang terakhir, yaitu identitas berhasil atau sukses. Jadi guru memosisikan diri sebagai manajer. Ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa apabila ada masalah. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak itu diajak berdiskusi, ya, tidak langsung tes kue salah, kue tuduh ngene, misalnya. Atau mengusiri teman, dihukum malah kon dijemur di tiang bendera misalnya. Itu ya ben kapok seperti itu. Inilah kita bisa mengintrospeksi di manakah posisi kita berada. Saya yakin saya sendiri pernah sebagai penghukum, ya, pernah juga sebagai pembuat merasa bersalah, pernah sebagai teman dan pemantau juga manajer. Itu. Selanjutnya,
Apa yang seharusnya kita lakukan? Ini dengan 5 posisi kontrol itu tadi. Nah, di sini dikenalkan dengan istilah restitusi. Ini istilah baru bagi saya, dan mungkin memang dari program PGP ini kenapa kok disuruh menghibaskan, jadi mungkin supaya istilah-istilah ini juga menjadi familiar di kalangan pendidik, di kalangan sekolah. Jadi restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Itu selanjutnya. Nah, ini langkahnya dengan apa? Langkahnya dengan 3 langkah restitusi yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Ini merupakan tahapan yang bisa memudahkan guru ataupun kita sebagai orang tua ini untuk membawa murid atau anak menaati kesepakatan yang telah ditetapkan itu, tapi secara sadar ya, secara sadar, terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan nyaman ketika sudah berperilaku jujur. Jadi menghindari anak untuk berbohong itu tadi. Bagaimana tindakannya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana toh langkah 3 ini? Kita simak selanjutnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi guru bertanya, misalnya ada kasus bullying lah atau saling mengejek seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu bahwa semua manusia itu pernah berbuat salah. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi seperti itu, ya. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah, bukan menyalahkan mereka. Jadi seperti itu. Kita cari yuk solusinya bareng-bareng. Kita cari solusinya bersama-sama. Langkah selanjutnya yang kedua, next Pak Gi. Yang kedua adalah dengan validasi kebutuhan. Jadi membantu murid untuk mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya tadi, dari kesalahan tadi itu loh. Ada 5 posisi kontrol. Nah, mereka itu melakukannya kenapa? Jadi kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi itu. Guru berkata misalnya seperti ini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Seperti itu. Atau bisa, kamu pasti punya alasan mengapa toh kok kamu melakukan ini, seperti itu. Mengapa toh kok kamu menyontek, mengapa toh kok kamu mengolok-olok temanmu, mengapa toh kok kamu misalnya meminta bekal temanmu, itu tadi. Kemudian yang selanjutnya, langkah segitiga restitusi yang ketiga atau yang terakhir di sini adalah menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini kita kembalikan pada keyakinan yang sudah kita buat bersama tadi. Nah, ini apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Apa nilai keyakinan yang sudah kita sepakati bersama? Kelas ideal yang seperti apa? Ini contoh-contoh pertanyaannya. Apa yang kamu rasakan? Kemudian ketika kamu melakukan itu, kamu mau menjadi seperti apa? Itu dalam menanyakan keyakinan. Nah, kita juga bisa melakukan intervensi 30 detik pada murid ya. Intervensi ini bisa membantu murid untuk kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Ini karena pertanyaan-pertanyaan ini diajukan biasanya sebagai guru sebagai posisi kontrol di pemantau atau dan manajer tadi. Gitu. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Seperti itu. Apa wajar membuat kesalahan dan seterusnya?
apa saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai, dan selanjutnya bisa disimak di sini. Apa yang kamu inginkan, peraturannya apa, seperti itu. Nah, ini beberapa dokumentasi penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan, karena memang ada tugas untuk melakukan itu sebagai bukti aksi nyata atau demonstrasi kontekstualnya. Dan ini juga saya ambil dari inspirasi dari kisah nyata, ya, dari kisah nyata yang ada dulu yang terjadi di bulan Agustus ketika sebelum anak kelas 6 lomba gerak jalan. Besok pagi mau lomba gerak jalan, hari ini latihan, setelah latihan ada insiden di kelas, yaitu anak yang bernama Safira, yang perempuan ini dia nangis teriak-teriak marah dengan teman sebelahnya yang bernama Christian. Hanya masalah yang sepele sebenarnya. Kenapa? Ya mungkin bagi temannya itu sepele, tapi bagi orang lain, bagi Safira itu sendiri, karena apa? Dia sudah muak seringkali diejek, celat, cedal, seperti itu. Hanya diejek seperti sebenarnya, siap, gelap, seperti itu. Ya, tapi membuat sakit hati, bahkan sampai nangis, teriak-teriak dari kelas sampai ke kantor itu terdengar. Itu. Nah, ini saya mencoba menyelesaikan dengan tahapan segitiga restitusi itu. Jadi kenapa kok Christian melakukan hal itu? Tapi sebelum menyatakan itu kita stabilkan dulu, ya, bahwa kita itu semua manusia tidak luput dari salah, seperti itu. Kemudian ditanyakan alasan berbuat seperti itu apa, seperti itu. Kemudian kita balikkan ke Safira, bagaimana Tiang bisa menebus kesalahannya, apa yang harus dilakukan Christian. Jadi nanti Safira yang memberikan solusi, dia minta maaf Bu dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Hanya seperti itu, tapi itu dari murid sendiri. Kita tidak membentak-bentak mereka, tidak langsung memarahi Jas, langsung ke Christian, kowe salah, ini. Tidak, bahkan menghukum tidak, ya, tapi kita menemukan mereka itu. Dan kalau yang bawah ini adalah Rafa, ini karena mencontek ketika ulangan. Jadi mungkin itu juga terjadi di kelas 6 juga, dan mungkin juga di murid-murid kita sering nyontoni kancane, dan saya itu justru menemukan trik nyontek itu dari mereka. Saya tadinya mau terlambat datang, tapi kok malah mereka yang memberi ide, nyontek mangun Bu, lah kok nyontek, kepiye carane? Mereka praktek. Jadi di depannya itu kan Nadifa yang paling pinter, Rafa di belakangnya. Dia itu jinjit seperti ini, jinjit, atau kadang pura-pura ini loh, celana. Nah, celananya dibengak, nek orang liwat seperti itu. Bahkan ada teman yang lain itu pura-puranya pinjem tipek Bu, kalau nek pinjem tipek niku ngalih ngelirik sama saya tak pinjem ini. Bahkan murid saya memang jujur, dan memang saya selalu menuntut kalau saya bertanya harus jujur, apapun itu jawaban. Malah mereka yang memberi ide, nyontek mangun Bu, lah kok nyontek, kepiye carane? Mereka praktek. Jadi di depannya itu kan Nadifa yang paling pinter, Rafa di belakangnya. Dia itu jinjit seperti ini, jinjit, atau kadang pura-pura ini loh, celana. Nah, celananya dibengak, nek orang liwat seperti itu. Bahkan ada teman yang lain itu pura-puranya pinjem tipek Bu, kalau nek pinjem tipek niku ngalih ngelirik sama saya tak pinjem ini. Bahkan murid saya memang jujur, dan memang saya selalu menuntut kalau saya bertanya harus jujur, apapun itu jawaban. Termasuk dalam keseharian sholat 5 waktu yang sampai sekarang ini masih saya kerjasama dengan orang tua. Di sini salah satunya ada Bu Puji, ya, karena di kelas 5 itu hampir sebagian besar sholatnya masih bolong, tidak lengkap itu. Dan mereka memang jujur. Saya setiap hari mewajibkan orang tua memberi laporan ke saya lewat WA. Saya tidak khawatir nanti memori saya penuh, insya Allah, karena saya membukanya lewat web WhatsApp. Jadi seperti itu untuk memantau. Karena kalau ada pemantik dari guru, murid itu bisa berusaha. Berbeda kalau pemantiknya itu dari orang tua itu sendiri, pastinya, ya. Nah,
seperti itu. Ini penerapannya. Kemudian, nah, kita sudah sampai di slide terakhir, alhamdulillah. Kesimpulannya dari apa yang sudah saya paparkan tadi tentang budaya positif yang bisa diterapkan melalui disiplin positif, dan disiplin positif yang bagaimana yang seharusnya kita sebagai guru kita terapkan. Dan di sini saya juga sedang belajar, intinya bukan berarti saya kinjuk berhasil boten, tapi saya juga baru belajar menerapkan ilmu atau teori yang saya peroleh dari PGP ini, dari program guru penggerak ini. Saya terapkan pelan-pelan di murid saya, seperti itu, mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang harus menghamba pada murid, seperti itu, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Bahkan filosofi KHD itu mengibaratkan bahwa anak-anak atau murid kita itu sebuah tanaman, dan kita sebagai petaninya, kita mengolahnya sesuai dengan tanaman yang kita tanam. Padi ya sesuai dengan padi, jagung ya sesuai dengan jagung. Kita tidak bisa menyamakan mereka. Kita petani tidak bisa menyamakan perlakuan yang sama dengan tanaman itu. Dan di sini saya juga sedang belajar. Oleh karena itu, mungkin ini juga event yang bagus karena ada pengimbasan ke rekan-rekan semua. Saya juga mengajak, mari kita bersama-sama pelan-pelan, dan jangan memandang tugasnya kok oke banget. Tidak, sebenarnya tugas yang ada itu sudah ada dalam keseharian kita. Tinggal bagaimana kita mengemas dan mengikuti, oh harusnya seperti ini, kita mencoba seperti itu. Bahkan beberapa, ya intinya seperti kita memanfaatkan IT atau dengan keadaan zaman, dan kodrat itu juga sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada murid, hampir sama seperti itu. Dan jangan berpandangan aduh gaweane ngerti apa semumet. Jangan yang ini, karena apa, sekali lagi ini adalah keseharian yang kita lakukan, kita hanya tinggal mengemasnya. Dan tugas itu yang diminta tidak harus dalam bentuk video. Di sana ada pilihan, boleh teks atau narasi atau PPT atau gambar, bebas seperti itu, sesuai dengan bakat dan kemampuan kita. Hanya saja memang saya belajar lebih dalam, karena apa, kalau tidak seperti ini saya tidak belajar juga. Saya tidak, kalau tidak mengikuti program ini, saya juga tidak akan mendalami lebih Canva ini. Kemarin-kemarin Canva hanya saya buat sebagai keisengan aja, video-video itu aja pakai HP. Kemudian membuat banner, bahkan banner, poster itu bisa kita buat sendiri dari Canva itu. Di sana sangat banyak sekali yang bisa kita manfaatkan, dan salah satunya juga sebagai presentasi ini. Saya tahu Canva bisa dijadikan untuk presentasi ya, karena saya di PGP ini saya mengolah beberapa informasi. Iya caranya, dan saya juga bisa gitu loh, bukan hanya itu saja gitu. Kemudian bahkan terakhir saya mencoba pakai animasi Aniflip yang mungkin belum pernah diterapkan Bu Dwi ya. Bu Dwi pernah menge-share modul ajar itu, kan sebenarnya kita sudah kompeten gitu loh, sudah mampu. Hanya saja mungkin kita butuh motivasi eksternal itu juga untuk bagaimana kompetensi kita tetap berkembang. Saya mencoba Aniflip itu, ternyata gur ngupload PDF di dalam aniflip.com sudah. Nanti akan berubah menjadi lembaran digital. Tinggal balik, bahkan itu dikomentari oleh Ibu Fasilitator Bira Dewi Pak Riyadi. Itu animasi yang digunakan sangat bagus sekali Bu. Bahkan lebih susah daripada Canva. Untuk Canva ini naknik gitu, tapi kalau Aniflip itu tinggal PPT ataupun buat kita ubah PDF, kita upload di Aniflip. Oh ternyata jadi lembaran ini, saya tidak perlu repot-repot di kelas online, saya tidak perlu repot-repot bayar ataupun bagaimana, saya bisa otodidak mempelajarinya dari PGP ini. Itu Bapak Ibu, dan kesimpulan dari presentasi saya adalah bahwa kasus yang terjadi pada siswa, ya masalah yang muncul di siswa sebaiknya diselesaikan menggunakan tahapan tindakan segitiga restitusi tadi.
Jadi guru memosisikan diri sebagai manajer sehingga siswa mendapat solusi dari kasus yang terjadi tanpa beban rasa bersalah. Harapannya apa? Harapannya adalah muncul motivasi intrinsik dari diri murid sehingga terbentuk karakter positif murid dan pada akhirnya nanti akan tercipta budaya positif. Itu paparan presentasi pengimbasan guru penggerak penerapan budaya positif oleh saya Norati Istiqomah CGP Angkatan 6 Kabupaten Gunung Kidul untuk rekan-rekan semua di SD Negeri Ngawen 2. Semoga bermanfaat dan ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan semoga bisa memberi inspirasi bagi Bapak Ibu semua, menjadi pemantik bagi Bapak Ibu semua. Kita bersama-sama menerapkan bersama-sama, karena kalau saya sendiri tidak bisa apa-apa. Kita bisa bersama, kita bisa maju karena kita bersama dan berkolaborasi. Demikian dari saya, salam dan bahagia. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan yang luar biasa. Kita beri aplaus kepada ibu narasumber kita. Dari pemaparan materi tadi kita bisa mendapatkan banyak bekal untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu beserta senior yang kami hormati, dari pemaparan materi tadi dapat diambil kesimpulan bahwa budaya positif terbentuk dari pembentukan keyakinan kelas dari posisi guru sebagai seorang manajer. Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara sudah kita lalui. Tibalah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah acara pengimbasan guru penggerak penerapan budaya positif SD Negeri Ngawen 2 pada